ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم أيها الأمهات dan juga beberapa dari bapak-bapak di kajian di rumah Allah Azza wa Jalla rutinan bulanan kita untuk membahas kitab Ada Apa Setelah Mati karya Syekh Husain bin Audah Al-Awaishah sebagai upaya untuk melaksanakan atau merealisasikan tujuan dari kehidupan ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana di antara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah zikrul maut, mengingat kematian. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kematian untuk kita dengan perkataan beliau, akhiru min hadhihi al-lazat. Banyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Maka dzikrul maut itu termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, sehingga kehidupannya itu lebih terarah, lebih berbahagia, lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara sebab mengapa banyak orang tersesat, banyak orang bergelimang dan terus-menerus dalam kemaksiatan, bahkan banyak dari orang menuju kekufuran dan kesyirikan disebabkan mereka tidak mengingat kematian, tidak menatap masa depan mereka, yaitu kematian. Maka di sini insyaallah di antara upaya kita untuk beribadah qalbiyah, yaitu zikrul maut. Pembahasan kita kali ini adalah masalah dosa dan siksa kubur. Masalah dosa dan siksa kubur. Azab kubur. Yang mana azab kubur itu tidak akan terjadi kecuali dengan sebab. Dan sebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Dan itu akan menjadikan dia tersiksa di kuburnya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, atau Allah taala ampuni, atau Allah taala peringan urusannya. Dan siapa yang memperingan urusan manusia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan peringan urusan dia di dunia dan di akhirat.
Ikhwas sekalian, ummahat sekalian rahimakumullah, orang-orang yang kufur kepada Allah itu disiksa dengan yang disebut yaitu ular di dalam kubur. Dan ular ini bukan ular yang kita lihat di dunia, di alam kita, bukan, melainkan ular yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam barzakh untuk menjadi teman dan penyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin khadra." Sesungguhnya orang mukmin dia dalam kuburnya dia berada di tengah taman yang hijau. Raudhah khadra ini yang disebut raudhah min riyadil jannah, yang ada di kubur, di alam barzakh. Tidak tampak di alam dunia kita walaupun kita menggali kuburnya. Maka fayurhabu lahu fi qabrihi 70 dhira'a. Lalu diperluaslah kuburnya hingga 70 hasta. Wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badr. Lalu diberi cahaya bagaikan cahaya bulan purnama. Atadruna fima unzilat hadhihi al-ayah? Apakah kalian tahu maksud firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat 124? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka sesungguhnya bagi orang ini ada penghidupan yang sempit, kehidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya, mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ma'isyatu dhank?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Maka kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu. Maka kata Rasulullah SAW, yaitu al-ma'isha al-dhank, kehidupan yang sempit adalah yaitu azabul kafiri fi qabrih, yaitu siksaan bagi orang-orang kafir di dalam kuburnya. Jadi semua orang kafir, sebaik apapun dia di dunia, maka dia akan mendapatkan ma'isyah dhank, yaitu azab di kubur. Itu udah pasti, absolut. Ya, absolut, terlepas dari apa yang dia lakukan di dunia. Kata Nabi SAW kemudian, "Walladhi nafsi biyadih innahu yusallatu alaihi 99 tinnina." Atadruna ma tinnin? Demi Allah, sesungguhnya diberikan kepada orang-orang kafir 99 tinnin. Apakah kalian tahu apa itu tinnin? Tinnin yaitu 90 hayyah, 90 ular. Likulli hayyatin 7 ru'us. Di setiap ular memiliki 7 kepala, 7 cabang kepala. Yalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yaumil qiyamah. Setiap ular itu mempunyai 7 kepala, dan setiap kepala itu menyengatnya dan menggigitnya hingga hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pelajaran di sini kekufuran, kesyirikan besar, maka masa depannya seperti ini dikubur. Oleh karena itu, dakwah kita lebih dominan mendakwakan agar bertauhid kepada Allah dan menjauhi syirik, terutama syirik besar. Karena kesudahan yang akan berlaku setelah kematian jika berbuat syirik besar, di antaranya adalah ini. Dan ini baru sebagian atau serpihan azab dari azab-azab yang lain yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagai ancaman untuk orang-orang yang kufur atau musyrik. Kemudian ummahat sekalian rahimakumullah, kita akan membahas beberapa dosa yang menyebabkan siksa kubur. Beberapa dosa yang menyebabkan siksa kubur. Jadi ada beberapa dosa disebutkan di sini yang menyebabkan siksa kubur. Dan semoga kita bisa menghindari semua dari ini, ya. Para ummahat sekalian, para bapak sekalian rahimakumullah jami'an. Masyarakat awam itu banyak yang meremehkan dosa-dosa ini dan merasa bahwasanya Islam itu yang penting
bersyahadat. Sementara dosa-dosa itu tidak akan berefek pada kuburnya. Dan kemudian kalau sudah yang penting dikenal Islam, sudah tampaknya salat, maka dosa-dosa ini tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini tentu pendapat yang keliru. Betul bahwasanya kuncinya surga itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kata sebagian salaf, untuk setiap miftah itu asnan. Setiap kunci itu memiliki gigi-gigi. Ya, dan kunci surga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi gigi-gigi kunci itu adalah amalan saleh, menjauhi amalan yang tidak saleh. Maka kalau suatu kunci giginya tidak klop dengan kunci surga, maka bagaimana dia bisa masuk surga? Melainkan mungkin dia azab terlebih dahulu, atau malah justru dikhawatirkan selamanya dia azab karena kekufuran atau kesyirikannya. Baik. Ummahat sekalian, suara saya jelas gak ummahat? Jelas? Kurang keras atau saya nggak bisa lebih keras dari ini? Jelas insyaallah ya. Baik. Dosa yang pertama. Jadi siksa kubur ini ada beberapa dosa penyebabnya. Dosa yang pertama. Dosa yang pertama ini ada dua cabang. Pertama, dosa 1A, mempelajari Al-Quran kemudian meninggalkannya. Mempelajari Al-Quran kemudian meninggalkannya. Itu pertama. Mempelajari Al-Quran kemudian meninggalkannya. 1B, sengaja tidur saat harus menunaikan salat wajib. Bismillah. Sengaja tidur padahal harus salat wajib. Ya, yang 1A, mempelajari Al-Quran kemudian meninggalkannya. Yang ke 1B yaitu sengaja tidur saat wajib, sengaja tidur akan salat wajib gitu. Jadi tidak salat wajib dia karena sengaja tidur. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ataina ala rajulin muttaji' wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhratin fa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadu al-hajaru hahuna fayatba'u al-hajara fayakhudhuhu fala yarji'u ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kan thumma ya'udu 'alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Ya, ini ceritanya oleh Nabi tentang siksaan buat seseorang. Orang itu sedang berbaring, sedangkan di sisinya ada orang lain berdiri memegang sebongkah batu. Batu itu yang dipegang oleh orang yang lebih berdiri ini, batu itu ia lemparkan ke kepala orang yang berbaring tersebut hingga pecahlah kepalanya. Batu itu pun lalu menggelinding ke arah sini, kemudian orang itu mengambil batu itu lagi. Dan saat kembali kepala orang tadi yang telah kembali utuh seperti sedia kala, dipecahkan lagi, diulangin lagi sampai pecah lagi kepala orang yang berbaring tersebut. Kemudian di akhir hadis, kedua malaikat yang membawa Nabi SAW menerangkan apa sih yang terjadi pada orang ini. Apa sih penyebab orang ini disiksa di kuburnya seperti ini? Apa sih penyebab orang ini tersiksa di pembaringannya? Maka kata malaikat, amma ar-rajulul awwalu alladhi ataita alaihi yuthlaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-Qur'ana fayarfudhuhu wa yanamu 'ani as-salatil maktubah. Adapun laki-laki pertama tadi yang kamu lihat dihantam kepalanya dengan batu sampai pecah dan berulang,
ia adalah orang yang telah menerima Al-Quran, akan tetapi ia menolaknya. Dan ia melalaikan salat wajib, yaitu tidur, wa yanamu, yaitu tidur, daripada salat yang wajib sampai selesai waktunya, terutama sekali ini di waktu subuh. Terutama sekali di waktu subuh. Dan ajaibnya ini banyak dilakukan oleh laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Untuk yang kedua tadi, yaitu menerima Al-Quran. Dia pernah punya hafalan, tapi kemudian dia tidak berusaha untuk murajaah sama sekali dan melupakan semua hafalannya secara total. Maka ini terancam untuk diperlakukan seperti ini. Maka hati-hati ya kita kalau mau introspeksi diri. Dulu ketika masih belia, masih muda, masih SD, mungkin di kampung, atau ketika daerahnya tidak sepadat sekarang, dulu masih jarang-jarang orang, ba'da maghrib kita masih tadarusan, baik sama orang tua di rumah atau sama guru ngaji kampung di langgar atau musalla atau surau. Namun coba kita lihat diri kita sekarang, ba'da maghrib, enggak ada. Banyak yang enggak tadarusan, enggak tilawah, enggak murajaah hafalan. Betul, kita tidak wajib untuk memperbanyak hafalan, betul. Tapi berapa banyaknya orang yang mengkhianati hafalannya di masa kecilnya. Di masa kecilnya dia mungkin bisa hafal setengah dari juz 30. Namun sekarang yang tersisa hanya qul huwallahu ahad. Apakah itu yang akan menjadi modal buat dia menghadap Allah Azza wa Jalla? Tidak cukup. Melainkan sengaja melupakan hafalannya secara global dan meremehkannya, kemudian tidak ada keinginan untuk mengembalikannya, maka ini terancam. Terancam. Apapun kesibukannya, karena mendapatkan hafalan Al-Quran itu nikmat yang agung. Satu ayat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ketika seseorang lebih memilih yang lebih rendah, yaitu dunia dan kesibukannya, dibandingkan dengan memilih Al-Quran dan hafalannya, maka orang ini memang menginginkan apa? Menginginkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka umat sekalian memang tidak harus jadi mutqin segera, tidak. Tapi at least minimal jangan khianati hafalan lama. Kita sudah Allah Ta'ala berikan kenikmatan bisa membaca Al-Quran. Lebih buruk lagi jika seseorang dia memiliki fadilah dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla berupa bacaan yang baik terhadap Al-Quran, hafalan yang juga tadinya ada atau banyak, namun di masa-masa ketika sudah sibuk dengan keduniaannya, lalu hilanglah tilawahnya, tidak pernah baca Quran lagi, maka ini terancam. Al-Quran ketika ditinggalkan padahal sebelumnya diterima, maka itu akan menjadi hujjah alaih, yaitu menjadi pengancam di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, 1A. Yang 1B yaitu yanam 'anis shalatil maktubah, sengaja tidur daripada salat wajib sehingga keluar dari waktunya. Dan tidur yang dimaksud di sini adalah tidur yang memang disengaja sampai keluar waktunya. Sengaja tidur sampai keluar waktunya. Atau mungkin tidur tidak sampai keluar waktunya, namun setelah bangun dari tidur tidak bergegas untuk salat. Tidak bergegas untuk menunaikan salat pada waktunya sehingga lewat waktunya. Maka orang seperti ini terancam dengan azab kubur berupa apa? Berupa dilempar kepalanya dengan batu yang keras sehingga pecah kepalanya, dan kemudian dikembalikan kepalanya seperti wujud semula, kemudian dipecahkan lagi. Dan seperti itu selanjutnya dalam riwayat lain yang Nabi SAW katakan fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka akan diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Berarti lama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka nasihat di sini yaitu ayo kita berusaha untuk kembali membaca Al-Quran. Mungkin memang hafalan-hafalan lama udah susah untuk di track back, untuk dimurajaah kembali, tapi minimal
tetap terus membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau kita perhatikan, kebanyakan atau banyak dari kaum muslimin sekarang memang masih sholat, tetapi yang masih sholat itu pun meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Baik dari segi bacaan tilawah, baik apalagi dari segi hafalan, dan tentu saja dari segi hukum agama. Ya, meninggalkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Itu juga terbukti di beberapa kajian demi kajian, yang mana kajian tafsir itu paling rendah peminatnya. Dan beberapa orang-orang tua gengsi untuk menghadiri kajian tajwid atau tahsin. Lantaran apa? Dirinya sudah tua, saya pengen ke akhirat udah. Untuk tahsin atau tajwid itu untuk anak-anak muda saja. Nah, ini salah. Ini salah. Ya, karena justru Al-Quran semakin kita membacanya dengan tahsin yang baik, maka semakin besar pahalanya. Kalau memang mau nyari pahala, ya perbagus dong baca Al-Quran. Dan perbanyak insyaAllah. Kemudian juga satu bit tadi apa? Yaitu sengaja tidur sampai lewat waktu salat wajibnya. Sengaja tidur. Adapun kalau orang tersebut memang terlalu letih sehingga kelewatan tidur bahkan sampai lewat waktunya, kalau tanpa niatan, maka semoga dimaafkan dan bergegas untuk mengqadha salatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari dosa yang bisa menyebabkan azab kubur dan wajib atas kita untuk menghindarinya dan bertaubat kepada Allah Ta'ala darinya. Itu apa? Berdusta, berbohong. Ya, berdusta, berbohong. Ya, dalam hadis Nabi SAW dikatakan, hadis yang serupa dengan yang tadi, yaitu kata Nabi SAW, kami pun, yaitu Nabi SAW dan kedua malaikat, berjalan mendatangi seseorang yang sedang terlentang menengadah ke atas, dan di sampingnya ada orang lain yang membawa kaitan gancu yang terbuat dari besi. Pembawa kaitan tersebut, kaitan besi tersebut, pembawa itu lalu mengait salah satu dari sisi wajah orang yang terlentang tersebut. Jadi dikaitkan di salah satu pipinya. Kemudian ia menarik rahang orang tersebut ke arah belakang kepala. Jadi gini, jadi kan ada kaitan dari besi. Kaitan dari besi dan mulut orang ini dibuka. Kemudian pengait yang tajam itu dimasukkan ke salah satu sisi mulut orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kebayang ya. Jadi pengait gitu, kayak pancingan, kayak pengait gitu. Itu terbuat dari besi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian dimasukkan ke salah satu dinding atau salah satu sisi dari mulut, entah kanan atau kiri. Ya. Nah, kemudian si pengazab itu menarik rahang orang tersebut ke arah belakang kepalanya. Juga hidung dan matanya digancu begitu pula. Begitu, dikaitkan dengan pengait besi juga. Hidung dan matanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan dalam riwayat kemudian kaitan tersebut membelah. Kemudian pembawa kaitan itu pindah ke sisi wajah yang lainnya. Jadi ditarik gitu loh. Sampai robek dan terbelah bagian kepala, bagian salah satu bagian sampingnya itu. Kemudian ia pindah ke sisi wajah lainnya dan melakukan apa yang ia lakukan pada sisi yang terdahulu. Ketika ia selesai dengan sisi yang kedua, ternyata sisi yang pertama telah kembali utuh seperti sedia kala. Maka pembawa kaitan gancu itu pun kembali ke sisi tersebut dan mengulang apa yang ia lakukan tadi dan begitu seterusnya. Jadi robek, hancur, bagian mulut ke samping, ya, di pipi robek, juga hidung juga dirobek dan mata juga sebelah kanan. Kemudian selesai itu baru sebelah kiri. Sebelah kiri saat dilakukan hal yang serupa, sebelah kanan pun mulai pulih sedia kala dan diperlakukan ulang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hadis diterangkan oleh para malaikat, wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa mankhirah ila qafah wa 'ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajul yaghdhu min baitihi fayakdhibul kadhbah
tablughul afaq. Sedangkan orang yang rahang, hidung dan matanya ditarik ke belakang. Jadi rahangnya dari bibir nih, bibir samping, rahang, ada pengait. Hidung bagian kanan, ya lubang hidungnya dikaitkan dengan besi tajam. Kemudian matanya juga dikaitkan dengan besi tajam. Tiga kaitan untuk satu sisi. Dan di sini dalam hadis ila qafah, menuju ke tengkuknya. Jadi akan dirobek itu dengan cakaran dari 3 kaitan itu, dirobek sampai tengkuk. Kemudian yang kiri berikutnya, ketika yang kiri diperlakukan serupa, maka yang kanan mulai berangsur pulih, dan yang kiri dirobek kemudian dengan cara yang sama, kemudian kembali ke yang kanan dirobek dengan cara yang sama, dan seterusnya. Sampai dikatakan azab itu ia jalani hingga hari kiamat. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini, fa innahu ar-rajul yaghdu min baitih. Ini orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbah tablughul afaq. Dia keluar dari rumahnya lalu berbohong di mana-mana hingga kebohongannya, bukan berbohong di mana-mana. Fayakdzibul kadzbah, yaitu berbohong dengan satu kebohongan. Berbohong dengan satu doang kebohongan, tapi kebohongan tersebut memenuhi cakrawala, yaitu menjadi gosip tren, menjadi viral. Kebohongan itu menjadi viral. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita lihat ya, umahat sekalian, kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ini, di hari-hari kita di modern days ini, di hari-hari modern ini, kedustaan itu sangat mudah untuk dibubuhkan di media sosial. Apalagi kalau kedustaan tersebut atas nama agama, maka ini lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan misalnya kedustaan yang dilakukan oleh media, ya, dengan memframing seseorang sehingga jadi viral, seolah-olah orang itu salah padahal tidak. Ya, atau orang yang salah dengan kedustaan media diviralkan seperti orang yang baik, orang yang benar. Maka kedustaan yang sampai menjelajahi ufuk ini, inilah yang akan menjadikan pelaku-pelakunya diazab seperti ini. Ini bukan kedustaan biasa ya umat. Bukan kedustaan biasa yang mungkin hanya 1-2 orang yang tahu. Satu atau 2 orang yang terkena korban dusta ini. Tapi ini dusta yang ya bulughul afaq, yang mencapai atau memenuhi cakrawala. Udah kemana-mana bohongnya. Terutama sekali kalau orang ini suka fitnah atau namimah, ya, adu domba antar warga, antar orang, antar keluarga dengan kedustaan-kedustaan yang memecah belah pasangan suami istri, yang memisahkan antara ibu dan anak atau ayah dan anak, yang membuat keluarga demi keluarga itu saling bercerai-berai dan bermusuhan hanya karena kedustaan yang dilakukan oleh satu orang. Maka ini efeknya besar sekali di kubur nanti. Maka coba kita introspeksi diri. Pernahkah kita berbohong dan kebohongan tersebut ternyata viral, minimal viral di sekolahan dulu, atau viral di kampus dulu, atau viral di satu RT. Pernahkah kita membicarakan tetangga kita dengan ghibahnya, kemudian kita bubuhi dengan tambahan-tambahan aroma ghibah dan kedustaan, ternyata viral, dan akhirnya orang itu dikenal sesuai dengan yang kita viralkan, pada itu dusta. Maka hati-hati dengan azab ini, hati-hati dengan ancaman ini. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan mengislah, mengklarifikasi bahwasanya apa yang dia ucapkan itu tidak benar, dan minta maaf sama orang yang telah dia fitnah. Berbahaya. Jangan dikira bahwasanya selesai urusan fitnah ini, kalau belum taubat, belum minta maaf, maka selesai urusan, khalas. Tidak, melainkan amalan telah tercatat, udah terlanjur dicatat, dan tidak ada taubat. Maka harus bersiap-siap, dan tidak akan ada orang yang pernah siap dengan azab kubur. Tidak akan ada orang yang pernah siap dengan azab kubur, apalagi azab hari akhir. Maka jangan pernah merasa siap dengan itu. Namun kita harus bersiap-siap dengan beramal saleh,
dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu persiapan yang hakiki sebenarnya yang akan mencegah kita dari azab kubur dan azab hari akhir. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu masih dengerin saya kan, Bu? Oh ya. Enggak, soalnya dari tadi pada diam dikirain enggak, bukan keluar kan. Ya, alhamdulillah masih ada di tempat. Ya. Yang ketiga yaitu siksa akibat dari berzina. Siksa akibat yaitu berzina. Berzina. Dan zina yang dimaksud di sini yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan lawan jenisnya, baik depan maupun belakang. Baik depan maupun belakang. Dengan tanpa pernikahan yang sah secara syar'i. Ya, dengan tanpa pernikahan yang sah secara syar'i. Ya. Kalau pernikahan sah secara syar'i seperti nikah siri atau yang disebut juga oleh orang-orang nikah syar'i, namun memang belum tercatat di KUA atau belum tercatat di negara, maka itu tetap syar'i dan tidak bisa disebut zina. Ya, namun di undang-undang memang disebut bagi yang mungkin nikah tanpa peresmian catatan KUA atau pengadilan, bagi yang poligami itu dalam undang-undang memang disebut apa? Disebut bukan gendam, apa namanya? Saya lupa loh. Tapi disebut zina bagi undang-undang, walaupun secara syar'i itu bukan termasuk zina. Jadi zina yang dimaksud di sini adalah yaitu masuknya dzakar ke kemaluan lawan jenisnya baik depan atau belakang tanpa ikatan nikah yang sah secara syar'i. Nikah yang sah secara syar'i itu apa rukunnya? Yang pertama adanya ijab qabul. Saya nikahkan putri saya Fulanah bin Fulan binti Fulan dengan Fulan bin Fulan misalnya. Saya terima nikah ini, ijab qabul. Kemudian adanya wali bagi perempuan. Ada yang wali bagi perempuan. Kemudian adanya 2 saksi muslim yang terpercaya. Ya. Itu syarat sah nikah. Adapun kewajiban nikah yaitu diantaranya adanya mahar. Yaitu disebutkannya mahar. Ya, mahar disebut walaupun belum ada enggak apa-apa, yang penting disebut maharnya apa. Oke. Nah, kalau di luar dari itu yaitu intercourse atau semisalnya, maka itu zina. Dan zina akan ada azabnya, siksanya. Dalam hadis Samurah radhiyallahu anhu disebutkan, ya maknanya kemudian kami berjalan mendatangi bangunan seperti cerobong. Sepertinya juga berkata, dan kami dengar, jadi ada bangunan seperti cerobong. Namanya seperti cerobong berarti seolah di dalamnya itu ada api gitu loh. Dan bangunan seperti cerobong itu kami dengar dari dalamnya ada suara gaduh, ribut sekali. Kami kemudian menengok ke dalamnya, maka kami dapati banyak laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Dari bawah mereka lidah api menyambar-nyambar. Ketika lidah api mendekat, mereka mengeluarkan suara gaduh dan ribut. Jadi diazab dengan seperti itu, dikurung di dalam, disekap di dalam rumah cerobong yang di bawahnya itu ada jilatan-jilatan api neraka, api azab kubur, atau api yang memang namanya neraka ya api ya gitu. Nar itu api semua ya. Ada api di situ. Maka diterangkan dalam hadis, wa ammar rijalu wan nisa'u wal 'uratu alladhina fi mithli bina'it tanur fa innahum az-zunatu waz-zawani. Sedangkan para lelaki dan perempuan yang berada di dalam bangunan yang menyerupai cerobong, mereka adalah para pezina dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ini zina ketika apa? Ketika memang itu zina secara syar'i, yaitu zina yang dinilai oleh syariat. Adapun kalau zina yang dinilai oleh undang-undang, maka ini tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Ya, tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Ada beberapa orang nikah syar'i atau nikah siri. Ya, mungkin ngurusnya nanti aja dulu misalnya. Tapi syarat sah nikah itu terpenuhi oleh dalam Islam, maka dia sah sebagai suami istri secara muslim, secara Islam. Walaupun mungkin dari segi undang-undang kalau dilaporkan
itu akan dikenakan pidana atau kena pasal masuk pasal perzinahan. Ya, karena tidak tercatat gitu kalau dipidanakan. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini tentu saja. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya naudzubillah, seseorang pernah melakukan ini, zina, atau sering dulu melakukan zina, dan dia bertaubat, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dia adalah apa? Bertaubat pada Allah Azza wa Jalla dan banyak-banyak melakukan amalan yang menjadi kafarah untuk dosa besarnya ini. Seperti banyak sedekah, meminta maaf pada pihak yang dia telah berzina padanya, pada anak mereka. Ya, dan juga kalau misalnya sekarang sudah menjadi suami istri, maka alhamdulillah ya itu lebih baik, lebih afdal. Ya. Tapi tetap wajib bertaubat, bahkan sebelum menikah itu harus bertaubat, ya. Kalau sekarang sudah jadi istrinya dan qadarullah dulu diawali hubungan naudzubillah min dzalik dengan perzinahan dan sekarang sudah taubat, maka Allah taala Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha menyayangi, insyaallah ya. Begitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata qadarullah seseorang berzina? Zina ini maksud zina hakiki, yaitu masuknya zakar ke kemaluan lawan jenisnya. Apakah dia dihukum? Kalau misalnya perkara tersebut memang diadukan ke waliul amri, ya, dan sampai ke waliul amri, maka hukuman itu sudah diketuk palunya oleh hakim, maka hukuman harus berjalan. Kalau di kita itu penjara, tidak sampai hukuman rajam atau cambuk. Ya. Begitu. Tapi kalau tidak sampai ke pengadilan atau ke hakim, maka yang afdal adalah tidak melaporkannya. Ya, afdal adalah menutup kabar tentang zinanya fulan dengan fulanah. Nauzubillah min dzalik. Tutup itu. Jangan disiarkan. Nah, muskilahnya masalah sekarang adalah namanya wartawan yang mereport kejadian-kejadian. Ya. Prinsip mereka itu adalah bad news is a good news. Ya, kabar buruk itu adalah kabar baik bagi mereka. Maka ketika ada vonis zina dan semisalnya, malah mereka kemudian memblow up di media. Seperti kasus-kasus belakangan misalnya, entah itu zina atau bukan misalnya. Baru nikah kemudian perempuannya malah justru balik ke mantannya. Hal seperti ini di-blow up oleh siapa? Media. Itu urusan rumah tangga orang. Ya, dan juga mungkin belum tentu sampai pengadilan, kita nggak tahu. Tapi kemudian di-blow up. Hal-hal seperti ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang memblow up-nya. Baik dari kalangan wartawan, orang kantoran yang men-share-nya ke grup-grup dan semisalnya. Maka ini berbahaya karena ada apa? Karena ada firman Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan berita-berita fahisyah, disebarluaskan. Senang, sya'a yashi'u itu menyebarluaskan. Berita zinanya fulan dengan fulanah. Ya, di berita atau di obrolan tetangga, maka yang seperti ini dan di tengah-tengah orang beriman ada kabar-kabar seperti ini gara-gara orang-orang ini, maka mereka berhak mendapatkan azab yang pedih dunia dan akhirat. Ini ancaman dari Allah. Maka menyebarkan berita tentang zinanya fulan dengan fulanah, ya maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Taib. Coba yang pertama apa Bu tadi Bu? Melupakan Al-Quran ya. Yang kedua sengaja tidur daripada sholat wajib. Yang kedua berbohong. Tapi berbohong di sini berbohong yang sampai memenuhi cakrawala, yaitu sampai banyak orang-orang yang terhasut dengan kebohongannya, bahaya. Yang ketiga zina. Ya. Kita lanjut ke 4 atau udahan Bu? Lanjut ke 4. Yang keempat adalah makan riba. Yang keempat adalah makan harta riba. Yang keempat adalah memakan harta riba.
Ini butuh fikih. Ya. Apalagi di zaman sekarang makan harta riba sangat banyak. Taib. Dalam hadis Samurah bin Jundab tadi disebutkan kami kemudian berjalan mendatangi satu sungai. Satu sungai yang berwarna merah darah. Di dalam sungai tersebut ada seseorang yang sedang berenang. Sedangkan di pinggir sungai ada orang lain bersama batu-batu yang banyak. Orang yang berenang tersebut berenang hingga kelelahan, kemudian mendekat kepada orang yang di pinggir tadi, yang seraya ia membuka mulutnya dan menyuapkan batu ke dalam mulutnya. Lalu ia berenang lagi untuk kembali lagi disuapi batu dan begitu seterusnya sampai penuh mulutnya dengan batu yang disusupkan oleh orang-orang di pinggir sungai darah. Maka dalam hadis dijelaskan, wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yasbahu fin nahari wa yulqamul hajar fa innahu akilu riba. Dan orang yang engkau lihat sedang berenang di dalam sungai lalu ia disuapi dengan batu ialah orang yang memakan harta riba. Ini disebutkan oleh penulis ini termasuk azab kubur. Belum lagi azab nerakanya mungkin serupa. Ya. Ini baru azab kubur ya. Na'udzubillah min dzalik. Pemakan riba. Para ulama berbeda pandangan mengenai pemakan riba itu siapa. Apakah dia yang mengkonsumsinya atau dia yang mentransaksi dengannya. Itu para ulama berbeda pandangan mengenai itu. Kalau yang mengkonsumsinya, yaitu jelas mengkonsumsi riba jelas. Alladzina yakulun riba, mengkonsumsi riba, makan riba, makan uang riba. Yaitu dia bekerja di bank ribawi atau lembaga-lembaga keuangan dan ribawi. Ya. Atau bekerja di asuransi-asuransi yang memang murni ribawi. Maka bekerja di tempat tersebut disebut akilu riba, pemakan harta riba. Ya, termasuk. Lalu bagaimana dengan orang yang bertransaksi riba padahal dia bisa tidak? Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang riba? Ya, yang populer ya itulah. Apakah dia termasuk diancam seperti ancaman pemakan riba walaupun dia tidak memakannya? Karena orang kredit motor kan yang dilarang itu akadnya. Ya kan? Dia enggak makan uangnya, malah dia yang bayar. Tapi yang didapatkan kan motor, mobil, kreditan itu ribawi. Transaksinya itu haram dengan adanya denda keterlambatan dan seterusnya. Maka wallahu alam, sebagian ulama mengatakan itu bukan termasuk pemakan riba. Sebagian ulama lain mengatakan walaupun ia bukan termasuk memakan langsung dan mengkonsumsinya, tapi dia tetap dapat ancaman seperti ancaman pemakan riba. Gitu. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, yaitu akilur riba, orang yang makan riba itu termasuk juga akhidhuhu wa illam ya'kul, orang yang mengambil riba walaupun dia tidak memakannya. Jadi orang yang mendapatkan benefit dari transaksi riba. Termasuk juga di dalamnya rumah, ya kemudian apa lagi? Motor, mobil dan semisalnya. Ini juga termasuk diancam. Minimal diancam laknat. Ya. Tapi tentu yang disepakati oleh ulama adalah orang yang memang dia makan harta riba itu yang langsung terancam. Adapun hal yang tadi itu terjadi ikhtilaf di antara ulama. Lalu bagaimana dong kalau misalnya sekarang kita punya kredit ribawi, motor kredit ribawi, dan itu kita kebutuhan gitu loh.
mobil juga begitu, rumah juga begitu, udah terlanjur. Maka bergegaslah untuk berlepas diri dari harta riba. Bergegaslah untuk berlepas diri dari transaksi riba dengan segera melunasinya. Bahkan lebih afdal bagi dia untuk pinjam uang dulu supaya lunas itu hutang riba dan selesai akadnya dengan lembaga ribawi itu. Itu lebih afdal jauh untuk membebaskan diri dari ancaman yang seperti ini. Itu lebih afdal buat dia. Enggak apa-apa ngutang dulu, enggak apa-apa ngutang sama yang lain untuk menutupi semua hutang ribanya itu. Karena kita enggak tahu kapan umur. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misal sekarang masih ada cicilan hutang ribawi, maka sangat-sangat direkomendasikan untuk segera menunaikannya segera. Bagaimanapun caranya selama itu halal, baik dengan berhutang, ya, begitu, berhutang. Ya, supaya tidak wafat dalam keadaan seperti orang yang makan riba. Nanti ketika di alam kubur seperti ini azabnya, dan bangkit dari kubur kata Allah, alladzina yakununa riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba tidaklah nanti di hari akhir mereka dibangkitkan berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan. Jadi lebih dari sekadar mabuk, kesurupan setan. Ya, karena makan harta riba atau semansilah dengannya. Ya, hati-hati ummahat sekalian. Ya, harta itu akan ditanya. Jangan merasa bahwa saya dirinya itu udah nyaman, PW dengan kemegahan rumah sementara ternyata masih punya hutang ribawi. Kecuali mungkin memang terpaksa darurat. Ya, yang mana berusaha untuk meminimalisir, misal membuat akun atau rekening tabungan dari bank ribawi. Karena qadarullah bank yang kita penuhi kepercayaan kita padanya secara syar'i kalau bermasalah misalnya. Maka untuk mengamankan saja maka nabung, bahasa kita nabung di bank ribawi. Ya, ini sebenarnya juga terancam, namun ketika memang itu kebutuhan yang mau tidak mau harus begitu. Apalagi sebagian dari pekerja yang kantornya mengharuskan pakai bank fulan, ya, untuk punya rekening bank fulan, maka ini keterpaksaan. Semoga Allah Ta'ala maafkan, ya, dan semoga tidak sampai terancam hal-hal seperti ini. Begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ibu-ibu kalau ada pertanyaan dipersilakan ya di kertas ya. Yang kelima yaitu ratapan, meratap. Dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Kata Nabi SAW, seseorang yang telah meninggal disiksa dalam kuburnya akibat ratapan orang-orang kepadanya. Pahami baik-baik di sini, seseorang yang sudah dikubur boleh jadi bisa tersiksa karena ratapan keluarganya. Kita harus paham di sini dari beberapa sisi. Pertama, apa itu ratapan? Itu dulu. Apa itu meratap? Itu satu dulu. Kedua, apa efek ratapan bagi mayit? Apa efek ratapan bagi mayit? Taib. Yang pertama, apa itu ratapan? Ratapan adalah umumnya, ratapan adalah mengangkat suara tangisan dan keluh kesah akan kepergian atau wafatnya seseorang yang dicintai atau orang dekat. Ya. Ratapan adalah mengangkat suara tangisan atau keluh kesah atas wafatnya seseorang. Itu. Adapun nangis tanpa mengangkat suara tangisan itu boleh. Nangis tanpa mengangkat suara tangisan itu boleh. Namun kalau nangis, kalau cuma spontan aja ya, ada pelan gitu, itu nggak apa-apa. Karena itu kelaziman nangis ya, sedikit gitu. Tapi ketika diangkat suaranya sengaja, maka ini sudah masuk bagian dari meratap. Dan biasanya perempuan yang seperti itu. Itu yang pertama.
Bisa juga ratapan itu adalah berupa keluh kesah dan kalimat-kalimat yang seolah-olah berburuk sangka sama Allah atau tidak terima dengan takdir. Misal mengatakan, ya Allah, kenapa engkau matikan dia? Kenapa engkau tidak berumur panjang? Kenapa engkau tidak beri dia umur panjang? Maka ini termasuk meratap dengan perkataan. Meratap dengan perkataan, menggugat Allah Azza wa Jalla, dan ini dosa besar, sangat besar. Jadi meratap bisa dengan tangisan yang dikeraskan suaranya. Yang kedua bisa juga dengan apa? Ucapan yang seolah menggugat takdir Allah, tidak terima dengan takdir Allah. Atau ratapan dengan perbuatan yang ketiga, yaitu merobek baju, menampar-nampar pipi, memecahkan gelas, menyiksa diri, lari-lari di sekitar rumah mayit, dan seterusnya. Bahkan ratapan dengan perbuatan, sebagian ulama mengatakan berkumpul-kumpul sengaja ngundang orang ataupun bagaimana ngumpul-ngumpul, ya, hanya ngumpul-ngumpul doang, walaupun atas nama ta'ziyah, padahal ini ngumpul-ngumpul ya karena pengen ngumpulin orang biar dapat masa banyak, bukan buat sholatnya tetapi buat kebanggaan dan semisalnya untuk pengenangan semata. Maka ini juga termasuk bagian dari ratapan, dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin orang Indonesia terutama. Maka ini tidak boleh. Ta'ziyah itu bukan kayak gitu, Bu. Ta'ziyah itu bukan kayak gitu. Ta'ziyah itu enggak harus kemudian kita bikin tenda, kemudian ada karangan bunga dengan kardus gabus-gabus, turut berduka cita dan seterusnya. Itu bukan ta'ziyah yang syar'iyah. Itu ta'ziyah yang diada-adakan hari-hari sekarang. Pakai tenda, kemudian pakai ada kursi, minta sama RT sama RW ngumpul kursi banyak sekali. Ini sebenarnya hal seperti ini tidak ada dalam Islam yang seperti ini. Ini hanya tradisi. Dan ini sebagian dari salaf kita dan ulama kita menganggap ini bagian dari niyahah, yaitu meratapi kematian seseorang. Ta'ziyah yang sahih adalah kalau memang pihak keluarga, maka stay dengan keluarga itu. Misalnya datang keluarga, ketika mayit datang para keluarga dan kemudian menempati rumah duka dan saling menguatkan satu sama lain, mendoakan satu sama lain, ya sampai hari penguburan mungkin, ya, dan menguatkan satu sama lain, mendoakan. Adapun orang-orang luar, tetangga dan orang yang baru lewat, itu dia anjurkan mentakziah dengan cara yang singkat. Datangi, kuatkan hati mereka, ajak mereka untuk bersabar dan menerima takdir Allah, dan doakan yang terbaik untuk mayit dan juga keluarga mereka. Mungkin boleh ngobrol-ngobrol sedikit tentang kronologi, kenapa beliau mati, kenapa gini, boleh. Tapi di luar dari batas itu, gak usah ngomong. Kadang-kadang yang diomongin bukan itu. Kadang malah jadi ajang ghibah, jadi ngomongin politik. Apalagi ini 2023 dan seterusnya. Makanya seperti ini bukan ta'ziyah syar'iyah. Apa yang ditambah kemudian beberapa jemaahnya atau orang-orang yang hadir itu bahkan disuguhi kopi hitam, disuguhi juga samsu dan seterusnya. Ini mau ta'ziyah atau mau hangout sebenarnya? Ini bukan ta'ziyah. Ya, dikasih makanan dan yang masih pihak keluarga. Ini diingkari oleh para salaf kita, para sahabat tidak seperti ini. Justru keluarga inilah yang membutuhkan apa? Membutuhkan santunan. Baik santunan rezeki seperti mungkin uang atau makanan, atau santunan ma'nawi seperti motivasi dan pengingat, nasihat, penyemangat. Itu seperti itu dibutuhkan oleh keluarga, bukan malah justru keluarga mayit yang dibebani. Udah mati dibebani dengan kematian orang yang dicintai, sekarang dibebani dengan apa? Dengan harta yang harus dikeluarkan. Dan ajaibnya harta yang dikeluarkan sebagian hartanya malah dari harta mayit. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang ketika keluarga tidak punya fiqih, tidak faham agama, walaupun mungkin muslim alhamdulillah, tetapi ya inilah yang terjadi, ya. Dan terjadi niyahah. Taib, itu dari segi ratapan. Dari segi kedua, apa efek ratapan bagi mayit? Apakah betul mayit itu akan terkena efeknya? Iya, kata Nabi SAW begitu. Akan diberikan azab karena tangisan keluarganya, ratapan keluarganya, ratapan orang yang mencintainya. Nah, sekarang ada beberapa kondisi mayit yang diratap. Kalau ternyata, ini para ulama berbeda pendapat mengenai hadis ini, bagaimana menafsirkannya dengan baik.
Karena kan orang yang dikubur itu sudah tidak lagi mempengaruhi siapapun ya. Kok bisa dia nggak melakukan dosa apa-apa, malah kemudian ditimpa dengan azab gitu loh. Padahal kan yang nangis siapa, yang kena azab siapa gitu loh. Mungkin kita berpikir begitu. Maka jawabannya begini. Kalau misalnya yang A ya, kondisi A. Jika mayit tersebutlah yang mengajarkan keluarga atau jemaahnya untuk meratap setelah wafatnya, maka mayit itu akan dapat dosa, dapat azab efek dari ratapan orang-orang yang diajar. Misalnya seorang kiai atau ustadz, dia bilang ke jemaahnya atau keluarganya, pokoknya kalau nanti saya wafat, kalian itu harus adakan perayaan begini, perayaan begitu, harus kenang saya, dan seterusnya. Akhirnya mereka melakukan perayaan itu untuk mengenang kematiannya, dan itu adalah bagian dari itu ratapan. Maka selagi mereka melakukan apa yang diminta oleh mayit ini semasa hidupnya, maka mayit ini akan mendapatkan azab di kuburnya karena ajarannya dia. Itu satu, yang A. Yang B, calon mayit ini tahu bahwasanya kalau dia mati, nanti dia akan ditangisi oleh keluarganya, dan mereka juga akan bersikap ekstrim, berlebihan. Karena itu yang kebiasaan dalam tradisi kita, sampai merobek baju, masang petasan, ini itu dan seterusnya. Ya, ini semua bagian dari ratapan setelah kematian. Tapi dia tidak mencegah mereka, tidak mewasiatkan apapun, tidak menasihati mereka. Dibiarkan gitu aja, padahal dia tahu ini potensial, ini keluarganya bakal meratap. Adiknya meratap, ibunya bakal meratap. Tidak diberi nasihat sebelum wafatnya. Bu, tolong nanti kalau misalnya saya wafat, tolong jangan meratap. Terima takdir Allah. Jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk, jangan robek baju dan seterusnya. Dia wasiat begitu, maka insya Allah kalau dia wasiatkan begitu, dan ternyata setelah wafatnya dia masih aja itu mereka meratapi, maka insya Allah tidak terkena azab. Tidak terkena azab mayit itu. Tapi kalau dia tahu ini potensial nih bakal meratap, terus didimin aja, ini akan kena azab dengan ratapan mereka. Itu kondisi yang berapa, Bu? Kedua, yang B. Kondisi yang C. Ya, kondisi yang C. Yaitu seseorang, ya dia tidak tahu keluarganya mau meratap atau apa, nggak tahu, nggak ngerti. Dan nggak ada pikiran ke sana, ya wafat aja gitu. Dan ternyata keluarganya meratapi. Teman-temannya meratapi, menangis sampai sesenggukan, kemudian nangis keras, bahkan ada yang teriak. Kemudian kuburannya diusap-usap sambil teriak, ada yang sampai semi tidur di situ. Ini meratap. Dan ini dosa besar. Mayit ini nggak tahu apa-apa. Loh, terus gimana dong? Dan mayit ini sebelum wafatnya tidak pernah memprediksikan hal ini terjadi. Dan mayit ini orang biasa, bukan kiai, bukan ustadz yang punya jemaah. Kok kayak gini kan berarti kok dia kena azab juga. Kok seolah-olah nggak fair ya? Ini yang nangis mereka, yang kena azab dia. Maka jawabannya adalah, Ibu nunggu jawabannya, Bu? Nunggu jawabannya nggak, Bu? Paham nggak yang saya omongin, Bu? Paham ya? Coba gimana? Dia nggak tahu apa-apa. Diratapin sama keluarganya, ya kan? Dapat azab dia, kan nggak tahu apa-apa. Dan dia bukan nggak punya jemaah, orang biasa, nggak pernah nyangka bakal diratap. Mungkin pertanyaan, masa dia nggak tahu apa-apa, tapi dia ditimpa azab juga? Maka jawabannya kata Syekh Utsaimin dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya, Syarah Sahih Bukhari dan lainnya, bahwasanya azab yang dimaksud untuk orang yang seperti ini adalah azab yang bukanlah siksaan, azab yang bukanlah hukuman, azab yang bukanlah bukan suatu siksaan pedih, bukan, melainkan kerasa, tapi bukan seperti siksaan. Karena azab terbagi menjadi dua. Azab terbagi menjadi dua. Yang pertama, azab yang tak terasa sebagai azab, dan yang kedua azab yang terasa siksaannya. Azab terbagi menjadi dua, yaitu azab yang tak terasa sebagai azab siksaan, dan yang kedua azab yang tidak terasa sebagai siksaan.
Azab yang tidak dirasakan sebagai siksaan itu banyak loh. Misal yang negatif ya, seseorang dia lalai terus dan dia nggak ngerasa kalau dia ini lalai. Dia ngerasa aman-aman aja. Sungguh dia itu sedang berada dalam azab loh. Tapi dia nggak ngerasa bahwa dia sedang diazab oleh Allah dengan lalai terus nggak ingat Allah. Itu sebenarnya azab. Tapi kerasa nggak? Nggak kerasa. Apakah dia kerasa hidupnya lebih berat? Kerasa hidupnya lebih berat. Semua ahli maksiat pasti hidupnya lebih berat rasanya, nggak plong, nggak enak. Ya, mereka nggak ngerasa berada dalam azab. Itu azab yang tidak terasa sebagai siksaan. Nanti siksaannya, nanti pada waktunya. Juga kata Nabi SAW, sesungguhnya safar itu merupakan sepotong dari azab. Tapi kalau ibu merasakan safar kadang-kadang gampang. Ke Bandung, naik kereta, tinggal duduk. Apakah Anda sedang diazab? Pasti nggak terima dia. Wah, Bu lagi ngapain Bu? Ditelepon sama saudara. Ibu lagi ngapain? Lagi pergi jauh nih ke Bandung, lagi safar. Oh, kata yang telepon. Oh, lagi dikena azab ya? Kan pasti nggak terima. Enggak kok, enak kok. Ini AC-nya enak, keretanya tepat waktu. Enak kok, nggak ada azab, nggak ada siksaan. Nah, ini yang namanya tetap ada azab, tapi dalam berupa apa? Berupa hal yang cuman berat, cuman bukan siksaan. Bagaimanapun safar itu tetap ada, beratnya ada. Bawa barang berat, jalan jauh ya berat. Tapi enggak kita katakan, wah saya sedang disiksa oleh Allah. Enggak. Maka ini seperti itu ya. Nah, orang yang tidak tahu apa-apa di kuburnya, kemudian ada yang niyaha atau meratap, akhirnya dia sahibul qabr, mayit ini kena azab ratapan orang itu. Tapi ini tidak membuat dia tersiksa, melainkan ada rasa tuh berat, nggak enak gitu loh. Seperti itu maksudnya, dan itu yang sahih. Gitu ya. Jadi ratapan bisa berpengaruh pada azab kubur seseorang yang diratapi. Kemudian 6. Sama seperti yang tadi, yaitu sebabnya adalah perkataan kerabat, omongan kerabat. Ya, kata Nabi SAW, ma min mayyitin yamutu fayaqumu baki fayaqul wa jabala wa sayyida aw nahwi dhalik illa wukila bihi malakan yalhazanihi ahakadha anta. Kata Nabi SAW, setiap orang yang telah meninggal, kemudian orang-orang yang menangisinya berkata, wahai orang besar, wahai Tuhan kami, kayak meratap, ada ratapan juga. Atau semacam itu. Maka akan dikirim kepadanya 2 malaikat yang akan mendorong dan memukulnya di dada sambil berkata, seperti itukah kamu? Ya. Jadi apa maksudnya? Perkataan sebagian dari kerabat yang meratapi dengan perkataan, maka itu bisa menimbulkan efek pada mayit. Ya. Kayak misalnya sebagian dari kiai atau ulama atau kiai gitu ya. Atau kiai keramat ya. Yang ketika dikuburkan kemudian nanti akan ada para peziarah, wahai Habib fulan, wahai Mbah fulan, wahai wali fulan. Itu malaikat akan datang kepada mayit di alam barzakh dan memukul mayit itu. Karena apa? Seperti itukah kamu? Apakah engkau wali? Apakah enggak ini? Itu kondisi yang A dan B tadi ya. Itu ketika mayit itu mengetahui bahwa saya jemaah ini ghulu, berlebihan. Diajarin supaya bersifat ghulu, bersikap berlebihan kepada kuburan keramat. Maka itu akan jadi azab kubur. Jadi siapapun yang mendakwahkan untuk mengkeramatkan dan mengkultuskan seseorang sampai wafatnya, masih dikultuskan, dikeramatkan dan diratapi, maka yang mengajarkan hal tersebut harus siap dengan masalah-masalah di alam barzakh nanti. Baik, yang ketujuh, adu domba. Yang keenam mirip yang tadi, yang keenam sama yang kelima mirip. Intinya adalah meratap. Yang ketujuh, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melewati salah satu kebun dari kebun-kebun Madinah atau Makkah. Maka Rasulullah SAW mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Maka beliau bersabda, kedua orang ini sedang disiksa dan mereka tidak disiksa kecuali karena perkara yang remeh.
salah satu dari mereka tidak berhijab ketika kencing. Ini juga termasuk ya. Jadi ini nomor 8 ya, yaitu karena tidak menjaga najis, tidak menjaga dirinya dari najis. Ya, itu. Itu nomor 8. Ya, nomor 7 yaitu karena ada domba, sedangkan yang lainnya karena ia namam. Fakana yamshi bin namimah, kata Nabi SAW. Yamshi bin namimah, yaitu berjalan dengan adu domba. Dan orang yang suka adu domba itu biasanya suka jalan, baik jalan dengan kaki, kendaraan, atau jalan dengan selancar internet. Ya, maka pengadu domba itu berjalan sifatnya, moving, ya, walking, selancaring, ya, selancaring, surfing, ya, berselancar. Misalnya di dunia nyata dia jalan ke tetangga-tetangganya, nyeritain ini, bun tahu nggak fulan kayak gini loh, bun tahu nggak fulan kayak gini loh, bun tahu nggak, bu tahu nggak ini gini. Dia ceritakan aib orang, ya. Atau ke suaminya ngomong kayak gini, Pak tahu nggak istri kamu tuh kayak gini. Ke istrinya ngomong gini, Bu tahu nggak suami kamu tuh kayak gini. Sehingga hancur rumah tangga itu. Ini orang kayak gini yang suka adu domba emang sukanya berselancar, jalan kemana-mana. Dan biasanya ibu-ibu kenal dengan orang-orang seperti ini, siapa yang tabiatnya seperti ini. Suka membisikkan sesuatu, semua emang dipergauli. Ya, tapi omongannya itu kemana-mana gitu loh. Sehingga kadang memecahkan keluarga orang, atau persahabatan orang, atau memecahkan komunitas, atau memfitnah orang. Maka ini ada azab kubur insyaallah kalau misalnya dia tidak bertaubat dan tidak minta maaf. Ya. Atau berselancar di dunia maya, di grup-grup WhatsApp, di status-status, mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menjadi pengadu domba. Ya, begitu. Atau telepon, ya. Nelpon fulana untuk membenturkan mereka dengan fulanah yang lain. Nah, ini semua adu domba. Calon pendapat azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian yang 8 yang tadi kita sebut apa? Kencing. Tidak menjaga kencingnya maksudnya apa? Yaitu kalau dia kencing tidak cebok misalnya. Atau dia kencing dan kecipratan celananya atau kainnya dan dia tidak ingin membersihkannya. Maka ini juga akan mendapatkan ancaman azab kubur. Syukran. Taib, mungkin itu insyaallah yang bisa kita sampaikan dari materi insyaallah taala. Ya, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab karena waktu sempit, ya. Dan bermanfaat bagi kita semua insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, bagaimana takziah yang syar'i? Taib. Singkatnya takziah itu apa? Coba takziah syar'i itu harus tahu takziah itu apa itu loh. Ya. Takziah itu kan sebenarnya berkunjung kepada keluarga mayit untuk mendoakan dan memberikan mau'izah. Itu takziah itu. Saya ulangi ya. Berkunjung ke keluarga ke rumah duka. Berkunjung ke rumah duka, itu bahasa kita rumah duka. Ya, enggak apa-apa pakai bahasa rumah duka karena ini bahasa yang tidak menyimpang dari syariat insyaallah. Kan tahu rumah duka berarti kan rumah yang di mana di situ ada mayitnya gitu lah, yang keluarga berkumpul di situ. Berkunjung ke rumah duka untuk apa? Mendoakan kebaikan dan memberikan mau'izah. Udah itu. Ya. Lafal yang kita sebutkan berkunjung. Ya, mengunjungi, bukan berkumpul, ya. Adapun kalau memang ada kepentingan seperti keluarga atau orang-orang yang bertanggung jawab pada pemakaman, pemandian, pengkafanan, maka itu boleh berkumpul. Ya. Orang-orang yang bertanggung jawab atau orang-orang yang punya andil dalam kepengurusan, ya, mayit, seperti keluarga mayit, atau mungkin DKM, atau ahli tim jenazah, dan semisal itu nggak masalah berkumpul ketika itu. Karena memang mereka berkepentingan, dan untuk maslahat jenazah.
Adapun yang mentakziah ini beda lagi. Takziah ini beda lagi. Jadi takziah itu mengunjungi, baik yang mengunjungi adalah keluarganya juga ataupun non keluarga, tetangga atau tetangga jauh atau orang asing. Apakah orang asing boleh mentakziah? Boleh walaupun enggak kenal. Boleh walaupun enggak kenal. Misalnya ibu lagi musafir, kita lagi musafir. Di tengah perjalanan ternyata ada yang wafat. Ya, ada yang wafat. Ya, dan kita tahu kita mau mentakziah keluarganya, kita musafir. Boleh enggak kita datangin? Boleh, kita doakan. Kita doakan keluarganya supaya dapat diberikan ketabahan, kesabaran, dan kita doakan mayit. Ya. Boleh kita ramah tamah doang, misalnya bertanya-tanya sedikit atau memperkenalkan diri, hanya saya sebagai musafir, ini adalah muslim. Hal-hal yang baik gitu. Namun setelah itu selesai udah, bukan kemudian bercokol di situ. Jangan. Bercokol di sini, nemplok di situ, kemudian sampai terus-menerus dan ngumpul kemudian semuanya sampai semua seat habis. Enggak seperti ini. Jadi bagi yang mau takziah silakan. Mungkin pengen bertanya kapan kira-kira disolatin dan di mana. Ya. Setelah mentakziah pulang. Dan takziah itu ucapan, kalimat. Tadi berkunjung ke rumah duka boleh, atau kalau memang enggak bisa boleh dengan WhatsApp atau telepon. Mentakziahnya dengan telepon. Dengan kalimat thayyibah, kalimat baik, kalimat motivasi, kalimat kesabaran, kalimat doa. Itu termasuk bagian dari takziah kalau enggak bisa langsung. Ya, jadi tujuannya adalah supaya kita bisa mendoakan kebaikan dan memberikan mau'idhah dan nasihat kesabaran dan ketabahan bagi ahli mayyit. Itu takziah tuh. Cukup di situ. Adapun dengan adanya acara-acara kemudian, ada pertemuan-pertemuan kemudian, terus bareng-bareng rame-rame bacain lafal-lafal atau bacain ayat Yasin atau bacain Al-Qur'an dan seterusnya. Maka ini tidak ada contohnya dari salaf kita, enggak ada contohnya. Memang ada kemudian kata Nabi SAW, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Dalam redaksi lain juga ada Yasin. Tetapi hadis ini yang lebih sahih adalah hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Hadisnya lemah. Ya. Tapi kalau memang ada yang mau baca Al-Quran silakan, boleh baca Quran, tapi bukan dalam rangka membacakan seperti itu. Coba sekarang yang baca Al-Quran biasanya enggak baca Quran. Kenapa? Nunggu orang mati baru pada baca Al-Quran. Kemudian saya hadiahkan bacanya untuk mayit. Masya Allah. Biasanya jarang baca Quran ente. Kok sekarang giran sekali baca Quran dihadiahkan ke orang. Tuh. Sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya tidak tepat. Takziah itu. Dalam rangka takziah kemudian pada ngumpul. Bahkan pada ketawa. Pada ketawa pas takziah itu. Pada ketawa, pada ngakak itu. Ada yang ngakak. Keluarganya bahkan ada gitu. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kesalahan sebenarnya. Banyak kesalahan. Yang juga ajaib adalah sholat jenazah. Kemudian sholatin ke masjid misal Jabalur Rahmah. Ya. Sebagian dari keluarga atau panitia malah lebih sibuk Lebih sibuk parkiran, lebih sibuk ini dan seterusnya. Bahkan ada yang disolatin, tapi masih ada yang bercokol di rumah duka. Sibuk ngapain? Sibuk ngopi sama ngerokok. Padahal dia mayit lagi solatin. Terus ente ngapain ini takziah kayak gini? Gitu kan? Ajaib, ini bukan takziah. Walaupun atas nama takziah. Ya. Betul kita menghibur keluarganya, tapi kadang-kadang dengan banyaknya orang bercokol malah membebani keluarganya. Maka kita cukup tanya, ya kita motivasiin, kita doain, kita nasihatin baik-baik, kita tanya kapan disolatin, di mana disolatinya, di mana dikuburnya, biar kita pengen ikut juga mentasyi'. Nah, kalau solat jenazah baru pada ngumpul, kalau mentasyi' dan mengiringi jenazah baru pada ngumpul. Ketika penguburan, ya itulah tempat ngumpul. Adapun ketika prosesi pengkafanan, pemandian, nggak usah pada ngumpul di luar. Udah cukup nasihatin aja keluarganya dan berikan santunan buat keluarganya. Begitu. Ya Bu ya. Kasus yang hamil duluan belum nikah. Masya Allah. Itu nikahnya sekali atau dua kali atau bagaimana Ustadz? Langkah apa yang harus ditempuh supaya anak-anak selanjutnya sah ya. Kalau misalnya hamil di luar nikah. Hamil duluan belum nikah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti zina. Ya.
Ini ketika memang kasus ini tidak sampai ke pengadilan penguasa, maka sebaiknya jangan diangkat ke pengadilan penguasa. Yaitu udah antar kita aja, antar keluarga. Nah, apakah yang menghamili wajib untuk menikahinya? Tidak wajib. Tidak wajib bertanggung jawab, tidak wajib menikahinya, tidak wajib untuk membiayai persalinan, penyusuan, pendidikan, enggak wajib. Lah terus gimana dong? Sekarang gini, kalau misalnya memang mereka masih saling mencintai dan laki-laki secara istilah Indonesia masih mau tanggung jawab misalnya, maka di sini yang diwajibkan yang paling pertama adalah baik si laki atau perempuan wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Itu yang pertama dulu. Enggak boleh nikah dulu kalau belum taubat. Wajib taubat. Yang kedua, ini khilaf di antara ulama, beda pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang dianut oleh banyak orang Indonesia, boleh setelah itu dia nikah setelah taubat. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, asal sudah taubat. Terserah mau telat haid berapa bulan kek, atau usia kehamilan trimester pertama, trimester kedua atau trimester terakhir, boleh nikah dalam mazhab Syafi'i asal sudah taubat. Tapi dalam mazhab Hanbali tidak boleh mereka menikah sampai baro'ah terjadi baro'ah, yaitu sampai terjadi apa? Nasalnya, baro'atun nasal, yaitu imma lahiran imma keguguran. Kalau misalnya lahiran, selesai lahir baru boleh nikah, atau keguguran kuret habis selesai baru boleh nikah. Itu dalam mazhab Hanbali. Jadi yang terpenting anak itu harus diberikan statusnya dulu sebagai anak hasil zina. Cuman yang terjadi di Indonesia itu kan pakai mazhab Syafi'i, yaitu dinikahin aja lah biar nggak jadi aib keluarga. Padahal itu aib memang selamanya. Maka tetap hukumnya anak tersebut anak hasil zina, walaupun dia nikah, walaupun orang tuanya nikah setelah taubat sebelum lahiran. Ya, orang-orang pun kaget, lah ini kok baru 5 bulan udah lahiran aja. Iya, karena ada 4 bulan sebelumnya itu memang 4 bulan sebelumnya terjadi perzinahan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini tetap anak zina. Dan kalau dia perempuan, maka bapaknya bukanlah walinya dia. Bapaknya bapak biologis, namun bukan bapak syar'i. Ya, begitu ya. Begitu. Adapun yang sudah terlanjur, misal di antara sini misalnya dulu memang menikah karena dasar pertanggungjawaban karena udah hamil duluan, maka khalas wallahu alam, karena itu yang dianggap sah ketika itu, maka sekarang tidak perlu dilakukan apa? Pernikahan ulang, tidak perlu insyaallah. Dan anak-anak setelah nikah tersebut, anak-anak yang lahir setelahnya, yang lahir yang bukan hasil zina itu, mereka adalah anak-anak yang biologis dan juga syar'i. Insyaallah begitu. Ya Bu ya. Adapun anak yang pertama yang hasil zina, maka ini anak biologis namun bukan anak syar'i. Begitu. Oke Bu ya. Bu? Oh ya udah, oke. Ya, jadi langkah apa yang harus ditempuh supaya anak-anak selanjutnya enggak usah tempuh apa-apa, karena nikahnya ketika itu dianggap sah dalam mazhab Syafi'i dan dianggap sah oleh penguasa KUA dan semisalnya, maka khalas. Enggak perlu diadakan nikah ulang. Wallahu a'lam. Ya, begitu wallahu a'lam. Kita cukup sampai situ ya umahat sekalian ya. Bapak-bapak enggak ada lagi kan yang bertanya. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak atas kehadirannya. Semoga apa yang tertutur di lisan kita ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita selamat dari azab kubur, terlebih azab akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.